Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa memang saat ini laju peningkatan kasusnya sangat tinggi ya. Artinya kasus setiap harinya itu 3 kali lebih cepat gitu penambahannya dibandingkan saat kita setelah Natal tahun baru yang lalu. Nah, memang ini disebabkan salah satunya karena memang kemarin tetap ada mobilitas yang tinggi saat Idul Fitri, tapi saat ini kita juga menghadapi apa yang dihadapi juga oleh negara lain, yaitu adanya varian baru, yaitu varian Delta. Kita menghadapi suatu yang tidak biasa gitu ya, sehingga kita perlu juga satu tindakan yang tidak biasa juga untuk menghadapi ini. Nah, boleh lihat gambar kedua. Nah, kalau kita lihat persebaran kasus gitu atau laju penularan atau yang orang sebut juga transmisi komunitas, memang yang sakit COVID ini sudah ada di mana-mana gitu ya. Mungkin orang yang kita kenal sudah terkena COVID juga. Seperti titik-titik ini contohnya di Jakarta Barat gitu ya. Jadi kalau kita bertemu orang, mungkin kita harus beranggapan jangan-jangan orang ini sudah positif atau jangan-jangan kita sendiri pun sudah positif. Ya, terima kasih sudah ditampilkan. Jadi memang seperti yang dialami negara-negara lain, kita pun harus kemudian menanggapinya dengan adanya pembatasan sosial ini gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan? Ya tentunya melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain gitu ya, supaya tidak tertular gitu dengan berlindung di rumah. Jadi kalau ada satu kunci yang benar-benar kita bisa lakukan gitu ya, selama PPKM darurat ini, yaitu untuk kita berlindung di rumah. Untuk kita sendiri, tapi terlebih lagi untuk orang-orang yang kita pedulikan, mereka yang lebih rentan, mungkin orang tua, jika mereka terkena risikonya jauh lebih tinggi untuk meninggal, tapi kita melihat orang-orang muda pun banyak yang meninggal, jadi untuk itu kita perlu saling melindungi dengan tinggal di rumah saja, berlindung di rumah. Dokter Damar, di hari ketiga, tepatnya hari Senin pemberlakuan PPKM darurat, terjadi penumpukan kendaraan. Hal ini mungkin yang menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak sektor non-esensial yang tetap beroperasi, kantor-kantor sektor non-esensial yang tidak memperlakukan 100% WFH. Kabarnya ada rencana untuk melakukan mitigasi atau melakukan pelacakan aktivitas masyarakat melalui sinyal handphone ya Ibu ya? Itu rencananya seperti apa Dok? Saat ini yang kita akan lakukan segera gitu ya adalah bagaimana kita bisa menggabungkan big data yang ada di New Auricorp berisi data mengenai mereka yang terdampak, yang positif COVID-19 maupun mereka yang sudah divaksinasi. Nah, ini akan digabungkan gitu ya dengan aplikasi Peduli Lindungi. Jadi jika kemudian harus berpergian gitu, itu kita bisa melihat bagaimana status orang tersebut. Apakah orang tersebut positif sehingga tidak boleh berpergian? Apakah orang tersebut sudah divaksinasi? Kemudian juga jika orang tersebut misalnya merupakan kontak erat gitu ya, atau baru saja berpapasan gitu berkontak dengan orang yang memang positif, maka orang tersebut harus menjalankan karantina. Jadi nantinya ini kita akan bisa melindungi diri kita sendiri dan orang lain dengan menggunakan aplikasi ini. Jika kita pergi ke satu tempat, kita harus men-scan terlebih dahulu, tapi jika kita misalnya kemudian menjadi kontak erat, kita pun akan ternotifikasi gitu ya di aplikasi ini dan akan didorong untuk segera melakukan pemeriksaan. Mudah-mudahan ini akan segera bisa diperluas gitu. Nah, ini sudah dimulai untuk penerbangan dari Jakarta ke Bali untuk uji cobanya.